Ya, shalom bagi kita semuanya. Kami mengucapkan selamat Natal. Kita percaya bahwa Natal dan damai di dalam Kristus menjadi milik kita semua. Amin. Haleluya. Nah, kita semua datang ke tempat itu, kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, memenuhi setiap kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan. Karena Engkau hidup bagi kami ya Tuhan. Engkau ada di bumi ini, itu semua bagi kami. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau menginginkan kami hidup Tuhan dan diberkati. Nah, kami berterima kasih atas hadir-Mu dalam kehidupan kami dan menjadikan kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Bersama-sama kami datang memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya yang menjadi pengharapan kami ya Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebab tanpa-Mu Tuhan, gereja-Mu, jemaat-Mu Tuhan tidak akan mampu dapat bertahan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Tuhan yang sempurna di dalam kasih-Nya. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami persembahkan bagi nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur sebab anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah menawan dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari. Karena
disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Hari jemaat Tuhan saja katakan karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu kekal, tiada pernah akan berubah, tiada akan pernah berakhir. Kasih Yesus Tuhan, terima kasih.
kuasa-Mu. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaiblah selama-lamanya. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami puja, Yesus yang kami muliakan. Besar Dia selamanya, ajaib selamanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita nyatakan sembah dan puji Dia. Mari semuanya. Sembah dan puji Dia. Mari katakan di hadapan Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan
dalam dari pulau dan benua terdengar selalu suara pujian bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan kita. Katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan kita yang luar biasa. Di surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Bina sorga bergema, lahir Raja mulia. Hey, kita katakan lagi, kita sorga bergema. Oh, kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Sebab Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami percaya setiap apa yang Engkau sudah berikan bagi kami menjadi milik kami Tuhan. Karena Engkau ada di dalam kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua berkat dan kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Kami pun belajar Tuhan untuk kami melakukan apa yang Kau ajarkan bagi kami Tuhan. Kami mau belajar memberi Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Kami akan memberi dengan sukacita. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, sebab Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian,
kedua tangan kita. Sepanjang tahun ini mungkin ada banyak hal yang sudah kita lalui, tetapi pujian ini mengatakan bahwa Dia Bapa yang baik, tidak pernah meninggalkan anak-anak. Terima kasih Tuhan, karena Kau yang membawa kami sampai akhir tahun. Terima kasih Tuhan, karena Kau yang menjagai kami sampai akhir tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memberikan kami kemampuan menjalani tahun ini Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Bapa-Ku Mari sama-sama nyatakan dari lubuk hatimu. Kau Bapa, terima kasih. Kau Bapa yang sangat baik. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak tempat ini seperti di kerajaan surga. Di hati kami penuh dengan damai-Mu, sejahtera, sukacita-Mu. Ya Rabbi, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Beri tepuk tangan bagi kita. Haleluya. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Yesus yang baik, Kau Bapa yang sangat baik. Kau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan nyawa-Mu Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas, sehingga kami masih bisa hidup sampai saat ini. Semua oleh karena kasih-Mu, oleh karena Kau Bapa yang sangat baik. Ajari kami juga memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami selalu mengingat akan kasih-Mu. Dan kami akan selalu ingat untuk menikmati firman Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Inilah yang kurenungkan, inilah yang ku. Haleluya. Silakan duduk saudara kasih Yesus. Nyatakan dari lubuk hatimu kerinduannya, keinginannya hanyalah kita bisa memberi waktu yang terbaik untuk memujinya, menyembahnya selama-lamanya. Yesus Kristus, Kau dahsyat. Dalam manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka. Inilah yang kami memerlukan-Mu untuk selama-lamanya. Biar kami memiliki hati untuk menyembah, memuji Engkau. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka.
syukur hanya bagimu di tempat tinggi. Haleluya, haleluya. Engkau yang mengubahkan hati kami menjadi hati yang lembut, hati yang seperti tanah yang subur, yang siap ditaburkan benih firman Tuhan, bertumbuh 160-30 kali lipat. Semuanya biarlah untuk kemuliaan nama-Mu. Semuanya biarlah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus yang ambil alih otoritas kehidupan kami, baik yang ada di tempat ini maupun saudara kami yang mengikuti ibadah Natal melalui live streaming. Haleluya, yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat Natal buat semua Bapak Ibu, Yud, anak-anak. Hari Natal seringkali pro dan kontra. Apa artinya? Ada yang bilang untuk apa kita merayakan Natal? Ya, sementara itu adalah kelahiran Dewa Matahari yang tidak terbatas. Itu sementara timbul di tahun 1700-an sampai 1800-an. Tetapi dinaikkan ke permukaan supaya setiap orang yang percaya bahwasanya 25 Desember ya kita merayakan hari kelahirannya, kita seperti kehilangan jejak. Apa artinya? Bagaimana sih istilahnya? Kapan dia lahir? Meskipun banyak sekali teolog-teolog ya menyatakan ya itu tidak benar. Sebenarnya di abad pertama sudah dirayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana bisa hidup mati buat kita kalau sebelumnya tidak ada namanya kelahiran. Hidup kita juga begitu kan? Kita di perut ibu kita. Bayangkan apa yang dimakan ibu kita makan. Oke? Katanya lebih mengerikan. Setiap anak yang di dalam perut ibunya menghisap kalsium ibunya. Makanya ibunya cepat kropos tulangnya. Semua yang dimakan ibunya, bayangkan. Lalu 9 bulan. Ketika keluar, darah di mana-mana. Ya. Dari ujung kaki, ujung kepala. Ada yang namanya bone, ada kelahiran. Kalau tidak ada kehidupan, berarti tidak ada pertumbuhan. Mesti ada yang namanya dulu kelahiran. Mulai dari zigot sampai bayi, anak-anak, tunas remaja, muda-mudi kan. Sampai orang tua, opung-opung. Ya, sampai kita mengerti sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. 100% tapi lebih baik sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Loh, kenapa begitu? Karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Makanya kalau Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan, itu adalah satu, ehad. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara mendengar orang-orang di luar sana, kenapa Tuhanmu mati? Yang mati itu bukan ketuhanannya, bukan ilahinya, bos bilang. Tetapi yang mati itu manusianya, supaya manusia yang berdosa seperti kita ini ditebus, agar manusia yang berdosa seperti kita ini meraih hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Semua dilakukannya oleh karena dia mengasihi kita. Dia mau meninggalkan kerajaannya, kerajaan sorga, untuk datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa bapak, ibu-ibu, saudara dikasihi Yesus. Dia tidak memandang latar belakang kita. Dia tidak memandang dosa kita, tetapi dia ingin melihat bagaimana kita membuka hati untuk mau berubah meninggalkan pola hidup yang lama, mindset yang lama. Seperti kemarin kan saya katakan, semua cara hidup yang tidak benar, yang bisa merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, harus segera kita tinggalkan. Oleh karena Yesus sudah lahir di hati kita. Kelahiran harus kita rayakan, boleh saja menurut saya. Asal ketika saat merayakannya, wah ada pesta pora, buka red label, ya kan, buka black label, party BB kan, itu baru kesalahannya. Baju baru boleh, tetapi Tuhan lebih suka kalau kita memiliki hati yang baru, hati yang siap dipenuhi firman Tuhan, hati yang siap memuji menyembah Tuhan.
Haleluya. Nah, coba kita lihat di Lukas pasal 2 ya. Bagaimana Yesus Kristus ini lahir sudah dibuatkan di kitab-kitab Nabi sebelumnya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Coba dari situ dulu awalnya ya. Bagaimana coba yuk. Yuk. Kemarin Kejadian pasal 3 ayat 15 sudah kita pelajari kan? Coba yuk. Yesaya pasal 7 ayat 14. Dibuatkan bahwasanya akan lahir Immanuel. Tuhan beserta kita. Dia omnipresent. Ada di mana saja, bisa di hati kita, bisa di surga dan di mana saja. Makanya dia tahu dosa apa yang kita berbuat di toilet, dosa apa yang kita berbuat di hotel, dosa apa yang kita berbuat di luar sana yang tidak tahu manusia lain, tapi dia tahu karena dia omnipresent. Dia ada di mana saja. Coba yuk. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan yang suci akan mengandung. Lihat, kenapa orang tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan? Karena lahir dari Maria, bos. Dan dia hidup sebagai anaknya tukang kayu. Loh, jika kita perhatikan Adam, apakah Adam hasil persetubuhan suami istri? Tidak. Tuhan menciptakannya dari tanah, ya, lalu dibentuk, lalu dihembuskan nafas kehidupan, nafas roh. Maka berbeda kita dengan tumbuh-tumbuhan, berbeda kita dengan hewan. Lalu bagaimana dengan Hawa? Apakah Hawa hasil persetubuhan Adam dengan gorila? Tidak, bukan. Tidak melalui persetubuhan, tapi diciptakan melalui tulang rusuk Adam. Makanya kalau kami pria-pria tanpa istri kadang-kadang nggak ada tulang rusuk yang nggak seimbang ya kan, nggak seimbang. Sepertinya gerakannya agak bermasalah. Nah ini pun begitu juga. Yesus lahir tanpa ada hubungan manusia dengan manusia. Dia adalah benih ilahi. Tuhan Yahweh Yod Wow He Wow Yahweh Yesus Amasia yang lahir melalui Maria dan keluarlah yang lahirlah yang namanya Kristus Yesus. Dia benih ilahi. Semuanya rencana Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Ya. Lalu kita perhatikan ya. Kita Lukas ya, pasal 2 baca. Ya. Kita perhatikan setelah Yesus lahir, dia diserahkan kepada Tuhan. Dia disampaikan pada imam, dia diserahkan kepada Tuhan bahwa ini adalah anak perjanjian. Bayangkan Tuhan Yesus saja diserahkan kepada Tuhan. Coba yuk baca. Lukas 2 ayat 21. Ya. Dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yesus. Nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Lanjut. 22. Dan ketika hari-hari penahiran mereka telah digenapi menurut Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Yahweh. Lihat. Yesus dibawa kemana? Ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Yahweh. Jadi saudara jangan asing, Yahweh itu bahasa Ibrani, bahasa aslinya YHWH, Yeshua Amasia, sama dengan Tuhan Yesus Kristus, Jesus Christ. Kalau orang Batak apa? Jehovah de Batak. Kalau kita nias, Yahuwu, ya kan? Yahweh. Nah, ke anak saja diberikan pada kita harus bertanggung jawab. Tuhan Yesus saja diserahkan kepada Tuhan. Agar bahwa saya menyatakan inilah anak perjanjian, dia akan melayanimu, melaksanakan tugasmu, melaksanakan amanat agungmu, melaksanakan tugas dari surga. Nah, kita juga coba perhatikan baik-baik. Sebagai bapak, sebagai ibu-ibu, kita punya tanggung jawab untuk menyerahkan anak kita kepada Tuhan.
Kita punya tanggung jawab untuk membawa anak-anak kita beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberinya kepada kita. Kita harus tetap menghargainya dan mengasihinya. Saya ingat ada seorang manajer mandiri. Jadi dia punya mobil mewah. Ya kan, minibus mewah, sedan mewah. Kami duduk-duduk di Surabaya, ya kan. Agak sedikit sampai jam 12 malam kami cerita-cerita di Surabaya itu di perumahan dia. Lalu dia bilang begini, aku sudah berusaha sampai dijualnya sawitnya berapa hektar untuk mendapatkan anak. Tahu yang terjadi apa? Tidak ada anaknya. Susah kalah guru. Kau juga yang turut. Angkatlah anak dari panti asuhan. Akhirnya dia mengangkat anak dari panti asuhan. Bayangkan, dia berusaha memiliki anak, tapi tidak dimiliki anak, tidak dianugerahkan anak. Kita sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, sudah dianugerahkan anak pada kita. Anak-anak ilahi, anak-anak yang sehat. Ini tugas kita. Bapak, imam akan membawa istri ke jalan yang benar. Jangan dibawa ke jurang. Apa tidak dibawa tempat ibadah. Ya, saya juga dulu waktu nakal sempat membawa istri saya tempat yang ada musik-musiknya, musik-musik full band. Yang di mana-mana kami perbuat, tapi dia nggak masuk. Dia di taksi saja. Itu sesat. Kalau mau diajak ibadah, ibadah. Yang penting duit, ya. Cari duit, kan gitu. Tahu yang terjadi apa? Minus 1,4 miliar. Ribut, broken, kan? Istri nggak tahan, lari di tempat. Kesalahan ini apakah salah istri? Kita yang bapak-bapak salah mengarahkan keluarga kita. Salah menjadi teladan, tidak menjadi teladan. Ini tugas kita, amin bapak-bapak. Kita akan membawa anak-anak kita. Kalau sudah nanti jadi nakal, sudah jadi mafia, pasti nyalain mama. Gara-gara kau nih kan, kami duluan, pasti selalu menyalahkan suami istri. Jadi anak-anak ini butuh yang namanya firman Tuhan. Kita saja yang dewasa butuh firman Tuhan. Kalau kita tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, kita akan gegana. Tahu gegana? Galau dan merana. Tanpa firman Tuhan. Tapi dengan firman Tuhan, kita akan penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Yang percaya katakan amin? Untuk itu tetap ibu-ibu juga sebagai penolong. Bukan penodong. Kalau bahasa Ibrani aider, saya bilang tua, aider. Bukan herder, Bang. Aider, penolong, pendoa. Istri tetap harus hormat pada suami, meskipun suami makin gendut, makin tak ada duitnya, kepala makin gunawan. Tahu gunawan? Gundul namun menawan. Kita harus tetap hormat. Suami juga harus tetap mengasihi istri. Walaupun istrinya sekarang sudah langsung, kau tetap terlangsing bagiku. Kalau bulan, kalau bintang di mana-mana. Nah, ini sebagai tanggung jawab kita. Ada tanggung jawab sebagai istri, ada tanggung jawab sebagai suami. Nah, buat muda-mudi, kalau kalian belum siap jadi muda-mudi yang setia, wanita yang setia, pria yang setia, jangan menikah. Kalau belum siap merawat anak, gara-gara ini kendor semua badanku, jangan, gak usah menikah. Tunggu siapkan dulu mental kalian, siapkan keuangan yang baik. Amin. Mudah-mudi. Amin. Amin. Jangan ganteng kali abang itu loh. Ya, hidungnya loh. Badannya six pack. Mobilnya ceper kilat. Pelak berapa? 17. Ya. Siapa namanya? Abu Bakar Basir. Mau? Jangan bermain-main, tetap kita kasih mereka. Nah, Yesus diserahkan dan disunat. Jangan salah, jangan sampai kita kita paksakan anak kita disunat. Ini adalah lambang perjanjian. Ketika Abraham dipanggil dari Arab Utara, dipanggil menjadi orang pilihan, dia harus disunat. Ini adalah lambang perjanjian di perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru yang penting adalah sunat hatinya. Hati kita yang bersih dari
segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati kita yang tulus, hati kita yang suci. Oleh karena Tuhan Yesus yang menyucikan dan kita juga menjaga kesuciannya. Apa kita konsumsi akan mempengaruhi pikiran, betul? Coba kita konsumsi film duel. Pas banyak mau duel aja kan. Kumpul-kumpul anakku itu apa kan. Wah ya dan. Coba kita konsumsi film porno. Otak kalian pun kita semua pasti kita lembunya nggak pakai baju, lembu juga nggak pakai baju. Akan mempengaruhi apa segala sesuatu yang kita konsumsi. Kita makan cabai kita akan merasakan apa? Pedas, mungkin manis. Apa yang kita konsumsi mempengaruhi cara pikir kita, cara bertindak kita. Karena Amsal mengatakan, waspadalah. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Hati kita penuh dengan dendam dengki, maka kita akan membicarakan beginilah anak si anu begini, anak si anu begitu, suami si anu begini, suami anu semua istri si anu, semua kita bicarakan. Karena dari hati dia sudah mengalami kedongkolan. Nah, coba yuk kita lihat bagaimana Yesus setelah bertumbuh dan dia memandang anak-anak sebagai ahli waris kerajaan sorga. Yuk baca. Markus 10 ayat 14. Ya. Dan ketika melihatnya, Yesus menjadi gusar dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak kecil itu datang kepadaku dan jangan melarang mereka, karena kerajaan Elohim adalah bagi orang-orang yang seperti ini. Biarkanlah anak kecil itu datang padaku. Lihat, Yesus sangat mengasihi anak-anak. Maka Tuhan Yesus sangat suka ketika orang tua membawa anak-anaknya ke pelatarannya, ke hadirat Tuhan, ke rumah Tuhan. Nah sederhana, saya bilang begini ke bahasa sederhananya. Yang namanya kita punya anak, kita akan mendaftarkannya di catatan sipil. Tandanya anak kita ini adalah warga negara Indonesia. Nah, kita dua punya keluarga negaraan, bukan warga negara Indonesia, warga negara Malaysia ya, warga negara sorga. Kerajaan sorga, itu perlu kita daftarkan. Anak kita bagaimana ya kita menyatakan ini anakmu, ku serahkan ke dalam tanganmu, aku beriman pada Kristus Yesus sebagai Tuhan, anakku juga begitu beriman pada Tuhan Yesus. Diproklamirkan, dinyatakan bahwasanya kami milikmu Tuhan. Kami ingin bersamamu. Ketika kami mengakhiri nafas kehidupan kami, mulai dari sekarang ini, kami ingin menyenangkan hatimu. Kami ingin bersamamu untuk selama-lamanya. Dan kami ingin terus melayani pekerjaanmu untuk selama-lamanya. Yang siap pada amin? Itulah tugas kita. Dia sangat suka pada anak-anak. Anak-anak ini polos. Kalau dia berantem, dia gak akan ingat besok kan. Udah berkawan dong tuh, jangan-jangan sejam lagi udah berkawan. Padahal baru kena toper kayak si Tono sama si Ucok kan. Coba kita yang dewasa ini. Apalagi ibu-ibu kan. Bapak, dosamu 3 tahun yang lalu, 10 bulan lalu, 7 hari yang lalu, 5 jam yang lalu. Begini, kau SMS dia bilang sayang, kau bilang begini sama orang lain. Kau begini, kau kasar, ingat kan? Coba anak-anak, baru kejadian yang 2000, saja udah lupa, udah damai. Polos. Orang yang belajar polos dan tulus yang akan mewarisi kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus yang menyatakan itu. Jangan halangi anak itu datang padaku. Sebab mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, jadi mari kita kasih anak kita. Tanya sama anak kita, mana kunci kerajaan sorga? Ada nggak bapak terdaftar di buku kehidupan nak? Yesus mengatakan, mereka punya kerajaan sorga. Karena mereka percaya sepenuhnya. Coba lihat, anak-anak ketika digendong bapaknya seperti saya bilang, pernah dia berpikir, besok ada nasi enggak ya? Ketika anak-anak digendong mamanya, besok ada susu enggak ya? Tidak, dia tetap tenang. Yang penting aku bersama bapakku, bersama mamaku. Di dalam pelukan mereka. Akan kurasakan sukacita, damai, sejahtera. Maka di hari Natal ini marilah kita sebagai orang tua berkomitmen untuk mengingat
dan menguduskan hari Sabat. Silakan bekerja 26 hari. Banting tulang, banting bereh, banting opung, silakan. Tapi ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Maka semua yang akan kau cari akan kau dapatkan, bisa kau tabung. Tapi ketika kita tidak mengingat hari Sabat, apa kita kumpulkan seperti anggur di kantung kirbat yang tua. Dia akan koyak dan tumpah. Tidak ada apapun hasil kerja kita yang bisa kita tabung. Yang ada pengeluaran, penyakit, serangan di alam roh, serangan di pikiran, semuanya, kekhawatiran dan sebagainya. Mari di hari Natal 25 Desember 2024 ini kita menyatakan bahwasanya aku ingin terus menyenangkan hatimu. Dia juga anak ilahi yang kau percayakan pada kami, mau melayani Tuhan, tetap beriman pada Kristus Yesus, mau melayani pekerjaan Tuhan sepanjang hidupnya. Maka ada berkat yang khusus yang percaya katakan amin. Saya seringkali bilang sama anak saya, belajar taat ada berkat. Belajar bebal ada piu, ya kan? Ada konsekuensi. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pemusik sudah naik, tandanya waktu sudah habis ya. Jadi saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita belajar. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan dia juga diserahkan di rumah Tuhan, saudara kasihku. Dia menggenapi semua apa yang dinubuatkan. Disunat adalah lambang perjanjian. Ditahirkan oleh karena Kristus Yesus yang sudah mentahirkan kita dari dosa. Dia menyatakan anak-anak ini adalah milik kerajaan sorga. Tugas kita sekali lagi saya katakan kepada imam, pada orang tua, untuk membawa anak beribadah. Tidak cukup hanya sekali seminggu. Setiap hari perdengarkan firman Tuhan. Setiap hari. Jangan ada kebobolan, jangan ada yang lolos, absen. Ketika kita makan 1 kali sehari, apa yang kita rasakan dibandingkan 3 kali 1 hari? Ketika kita makan 1 kali dalam seminggu, apa yang kita rasakan? Lemas. Jangan-jangan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke rumah Allah. Jangan-jangan kan? Roh kita juga perlu firman Tuhan agar terus bugar, agar kita bisa melewati di tahun 2024 dengan penuh sukacita, di tahun 2025 penuh sukacita, damai sejahtera, dan memiliki hidup yang kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Di dalam Yesus ada itu semua. Mari kita tutup mata kita. Kita akan terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau menyelamatkan kami. Kau mau lahir buat kami. Kami bersyukur buat anak-anak ilahi yang kau percayakan pada kami. Kami bersyukur kau selalu memberi yang terbaik bagi kami. Ya Rabatakalana Sherebetakas. Terima kasih. Nyatakan dari lubuk hatimu. Terima kasih ku berterima kasih. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Yes. Terima kasih. Ampuni dosa-dosa kami. Dan selama ini kami menyia-nyiakan waktu kami. Kami menjauh dari ibadah-ibadah. Kami menjauh dari hadirat-Mu. Haleluya. Roh Kudus jamah kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat jemaat-jemaat Tuhan yang setia, buat jemaat-jemaat Tuhan yang mau menyembah Engkau.
Kau berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya. Anak cucunya Engkau berkati. Anak cucu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, ya Bapa. Ya Rabata Sherbet Akalabo. Terima kasih, Kau berterima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih di dalam hidupku. Haleluya. Dengan lembut saja. Terima kasih, ku berterima Saya undang orang tua. kasih. Ya Rabatash Karapataka. Darah-Mu Yesus Penyertaanmu yang menutup bungkus sempurna, janji-Mu kehidupan tak kami. pernah terlambat Ya Batash Karapataka. menolongku. Haleluya. Rabatash Karapataka. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, Haleluya. ku berterima Mari kita berdoa bersama-sama. kasih. Ikuti saya berdoa. Bapa di surga, Penyertaanmu kami bersyukur sempurna, atas kasih-Mu. janji-Mu tak pernah Kami bersyukur terlambat. atas napas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur atas anak ilahi yang Kau percayakan pada kami. Saat ini kami datang untuk menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ya Bapa. Diberkatilah Engkau Elkan Purba. Engkau mulai ini adalah milik kerajaan surga. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau yang berkati masa depannya, kesehatannya. Biar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan anak-anak kebanggaan keluarga, bangsa ini juga. Dan terlebih kebanggaan kerajaan surga. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Makasih, ku berterima kasih. Penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kasih selamanya kasih setianya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Yesus Juru Selamat selama-lamanya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya janji firman-Mu Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa rancangan kami bukan rancangan-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk kami tetap terus berharap kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa satu-satunya jawaban kehidupan kami adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dan sebentar kami akan berikan persembahan diakonia kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali.
berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan dari awal kembali. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, pengumuman di tanggal 29 kita tetap ibadah seperti biasa. Kita masuk di jam 10 sesi pertama dan di jam 5 sore sesi kedua. Mari datanglah, tetap ada sekolah minggu. Mari antarkanlah anak-anak kita. Mari semuanya kita lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Karena tanpa Yesus kita tidak akan mampu menghadapi hari-hari. Haleluya. Kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah sangat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Engkau mengasihi kami. Hari ini kami sudah menyerahkan Elkan Purba ke dalam tangan-Mu. Tangan-Mu yang berkati dia Tuhan. Menyertai dia untuk selama-lamanya. Biar dia tetap mengasihi-Mu, karena terlebih dahulu Kau mengasihinya. Terima kasih Yesus, Kau yang menolong memberkati semua anak-anak Kids Kingdom. Lebih kurang 30 anak dan 40-an Gen Z. Dan beberapa puluh orang tua yang datang kemarin Tuhan. Dimanapun mereka berada, biar terus mereka memuji dan menyembah Tuhan. Baik mereka sedang di kampung halamannya, mereka menciptakan kebaikan Yesus. Dan ketika mereka kembali kemari ke Medan, maka mereka lebih bergairah lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lebih bersemangat untuk mengajak teman-teman mereka berbakti, beribadah bersama-sama dengan kami. Pada Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Adonai, Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming, baik kesehatannya, usahanya, pekerjaannya, studinya, pelayanannya. Engkau yang terus menolong. Dan niat Adonai juga yang memberi takut akan Tuhan bagi kami semua, termasuk pemimpin dari desa sampai ke ibu kota, edukatif, legislatif, edukatif, memiliki roh yang takut Tuhan, program-program yang pro rakyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, pengagungan hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya.
Arahkanlah pandanganmu dan bukalah hatimu. Kasih dari Bapa di surga, Bapa Yahweh Elohim yang pencipta langit bumi dan isinya, dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya, sukacitanya ada di kehidupan kita mulai hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi, di tempat maha